Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya bagi Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam selalu dan senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan kita semua umatnya yang setia, sabar, istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, tuntunan-tuntunan dan ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Kita berdoa dan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kaifa halukum jami'an ya Syekh? Kaifa halukum ya Syekh? Bikhair. Khair semuanya. Bikhair. Khair. Alhamdulillah. 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 Seperti biasa, kajian kita di pagi yang berbahagia ini dan di kesempatan yang mulia ini adalah pembahasan tentang fikih dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Masih dalam pembahasan Al-Janaiz. Dan terakhir pembahasan kita tentang salat, sifat ya, sifat salat jenazah. Sahih ya? Nah, sampai berapa kali takbir ya, berapa kali takbir, kemudian juga bacaan-bacaan yang dibaca dalam salat jenazah tersebut ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Alhamdulillah. Sampailah kita kepada fadlus salati alal janazati wattiba'iha, keutamaan salat jenazah dan mengiringinya. Betul ya? Iya. Halaman berapa ini kalau terjemahan nih? Ayo. Wala tajuzu salatu 'alal janazati fil awqatil lati tahrumus salatu fiha illa li darurah. Artinya di sini tidak boleh mengerjakan salat jenazah pada waktu-waktu terlarang kecuali dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Secara umum tidak boleh sholat di waktu-waktu yang terlarang. Dulu sudah kita bahas masalah ini.
Ada 3 waktu yang kita tidak boleh sholat di dalamnya. Kapan itu? Ketika terbit matahari sampai tenggelam. sampai agak meninggi kan begitu kan? Sampai agak meninggi. Ya, terbit kemudian agak meninggi. Nah, di waktu-waktu ini tidak boleh sholat di situ. Yang kedua kapan? Ketika matahari tepat di atas kepala sampai geser sedikit ke arah barat. Zawal. Kemudian yang ketiga, ketika matahari akan tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Inilah waktu-waktu yang kita dilarang sholat di dalamnya. Betul? Nah, kecuali sholat-sholat yang ada sebabnya. Contohnya apa? Tahiyatul masjid. Ada sebabnya nggak tuh? Iya, sebabnya ngapa ini? Masuk masjid maka sholat. Maka boleh sholat tahiyatul masjid meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Apalagi misalnya sholat uqaibal wudu, sholat setelah wudu. Atau misalnya sholat intidhor, sholat menunggu khatib naik mimbar, 2 rakaat. Meskipun itu berbenturan, bertepatan dengan waktu yang terlarang, maka itu tidak apa-apa. Termasuk adalah qadha. Ya, termasuk qadha sholat tuh, ya, qadha sholat wajib misalnya. Maka itu boleh ya dikerjakan meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Karena apa? Karena semua sholat-sholat tersebut memiliki sebab. Nah, sholat jenazah pun demikian, tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu tersebut kecuali darurat. Dan insya Allah darurat ini bisa ditunggu sebentar dah. Kan cuma sebentar kan waktunya kan ya. Kurang lebih berapa menit tuh waktu-waktu yang terlarang itu? Ya 10 menit. Ya mungkin 10 menit. Udahlah nunggu 10 menit kan nggak masalah kan ya. Sabar Pak, ya ini waktu terlarang nunggu 10 menit dah gitu. Silakan ngobrol, ngaji dulu. Nah, kan itu lebih selamat kan, lebih selamat. Kecuali benar-benar tidak bisa, maka boleh sholat jenazah di waktu-waktu tersebut. Makanya di sini disebutkan kecuali dalam kondisi darurat. Sebagaimana hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala, yang artinya ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengerjakan sholat atau mengubur mayat-mayat kita. Yaitu ketika matahari terbit hingga naik. Kedua, ketika matahari berdiri tegak hingga bergeser ke arah barat. Dan ketiga, ketika matahari menjelang terbenam hingga tenggelam. Nah, seperti itu akhi ya. Berarti habis subuh boleh enggak? Habis sholat subuh boleh enggak? Hah? Boleh. Setelah sholat subuh tuh jamaah nggak pulang dulu, udah disiapin di situ jenazahnya, habis sholat ya udah langsung boleh. Kan itu bukan waktu yang terlarang. Ya, yang terlarang adalah tadi ketika matahari terbit atau syuruk tadi, syuruk ya, waktu syuruk sampai agak meninggi itu matahari. Sampai di sini insya Allah nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Tapi insya Allah kita selalu tidak mendapati waktu-waktu ini ya. Biasanya jam 9 kalau pagi, kalau siang habis sholat zuhur. Nah, kan begitu. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan akhi. Kita bahas berikutnya adalah fadlus salati 'alal janazati wattibaiha, keutamaan salat jenazah dan mengantarkan jenazah ke kuburan. Ada keutamaannya, ada fadilahnya.
Dengan kita mengetahui fadilah dan keutamaan ini, kita berusaha untuk mensolati jenazah. Baik itu jenazah yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Atau misalnya kita sedang safar, qadarullah kita sholat di situ dan di situ ada sholat jenazah, maka ikut aja sholat jenazah. Loh, kita kan nggak tahu orangnya. Nggak masalah nggak tahu orangnya, kan yang penting dia muslim. Ya, kecuali kalau dulu sudah kita bahas, kalau dia itu seorang yang musyrik dan yang lainnya, maka itu tidak disolati. Nah, di sini keutamaan sholat jenazah. Dan insya Allah masalah ini tidak asing bagi antum semua, ya, tidak asing bagi antum semua. Di sini penulis hafizahullah taala membawakan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qirat. Fa in tabi'aha falahu qiratani." Qila wa mal qiratan? Qala asgharuhuma mithlu Uhudin. Artinya, barang siapa yang sholat jenazah tetapi dia tidak mengiringi, mengantarkannya ke kuburan, berarti sholat saja, ya, maka ia mendapat pahala 1 qirot. Jika ia mengantarkannya, maka ia mendapat 2 qirot. Jadi sholat plus nganterin 2 qirot. Sholat saja tanpa nganterin 1 qirot. Kemudian beliau ditanya sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal qiratan?" Seperti apa 2 qirot itu? Maka jawab beliau, yang terkecil di antara keduanya itu seperti gunung Uhud. Berarti qirot, 1 qirot itu seperti gunung Uhud. Minimal seperti gunung Uhud. Dan antum tahu semua besarnya gunung Uhud itu seperti apa, beratnya, panjangnya, ya, besarnya. Nah, itu keutamaan mensolati jenazah. Amalan yang ringan gak ini? Berapa menit sih? 1 menit gak? Kadang-kadang ada gak 1 menit? Nah, 1 menit atau ya 2 menit dah, ya, 2 menit saja itu dapat 1 qirot. Apalagi mengantarkannya ke kuburan, 1 qirot lagi, berarti 2 qirot. Berarti 2 seberat gunung Uhud. Keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, yang semakna dengan hadis ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang mensolati jenazah, maka baginya 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfan kana lahu qirat. Dan barang siapa yang ikut menghantarkannya sampai ke kuburan dan sampai mayat itu dikuburkan. Berarti syaratnya di sini sampai benar-benar dia melihat jenazah dikuburkan. Berarti sebelum dikuburin pulang nggak dapat. Jadi syaratnya harus tahu nih, ini jenazah masuk ke liang lahat, tahu.
menyaksikan sampai selesai proses penguburan. Ini syaratnya. Begitu ya. Makanya di sini wa man syahida hatta tudfan, barang siapa yang menyaksikannya, itu menghantarkannya sampai itu jenazah dikuburkan, berarti proses pemakaman selesai, kana lahu qiraton, maka baginya 2 qirot. Berarti hadis yang kedua ini lebih rinci lagi. Ya, lebih rinci lagi, ikut mensolatinya, kemudian mengantarkannya dan menyaksikan pemakamannya sampai selesai pemakamannya, maka baginya 2 qirot. Qila, dikatakan, wamal qiraton, apa itu 2 qirot? Qala mithlal jabalainil azimaini, yaitu seperti 2 gunung yang sangat-sangat besar sekali. 2 qirot dalam riwayat ini, yaitu sahih riwayat Bukhari dan Muslim, menyebutkan 2 qirot ini 2 gunung yang sangat-sangat besar. Kalau yang sebelumnya apa? Yang sebelumnya Gunung Uhud. Kalau yang kedua gunung besar, nggak disebutin Uhudnya. Ayo, kalau di kita paling besar apa gunung? Semeru. Semeru ya? Di Jawa. Sumatera? Kerinci. Bener tak? Anda nggak tahu sih. Beliau suka naik sono sini ya udah tahu kalau begitu dia. Masya Allah, itulah. Berarti 2 gunung besar. Jangan lewatkan ini semampu kita. Apalagi dia itu teman kita, sahabat kita, saudara kita, orang tua saudara kita, teman kita, berusaha untuk ikut mensolatinya di situ. Di samping kita mendapatkan pahala yang sangat besar ini dengan amalan yang sangat ringan, kita juga membantu saudara kita yang meninggal itu dengan doa-doa tulus kita. Masya Allah kan? Berarti banyak sekali ya keutamaan sholat jenazah ini. Dan ini tentu berlaku untuk laki-laki dan perempuan, kecuali menghantarkannya ke kuburan. Bagi wanita tidak boleh. Bagi wanita tidak boleh. Kenapa? Karena ada larangan dari Nabi SAW. Tapi kalau mensolatinya boleh. Mensolatinya boleh. Kalau mensolatinya bagi wanita dapat 1 qirot enggak? Ya 1 qirot. Tapi seandainya dia tetap ikut mengiringi jenazah ke pemakaman sana, dapat 1 qirot lagi enggak? Ini wanita, betul, nggak dapat. Karena ini dilarang oleh Nabi SAW. Berarti melakukan apa-apa yang dilarang oleh syariat, maka dia tidak mendapatkan pahalanya. Meskipun berbeda para ulama tentang hukumnya. Dan disebutkan dalam kitab ini juga nanti setelah ini, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Minimal berarti apa? Makruh, minimal makruh. Nah, ya Masya Allah. Maka akhi, sekali lagi kita lebih semangat ya, lebih semangat untuk ikut serta dalam mensolati jenazah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, adalah man kharaja ma'a janazatin min baitiha, barang siapa yang keluar bersama jenazah dari rumahnya. Riwayat Muslim, barang siapa yang keluar bersama jenazah itu dari rumah jenazah. Kalau yang riwayat-riwayat sebelumnya kan mensolati saja, ya kan, mensolati saja, baik dari rumahnya sendiri atau dari rumah sono, dari rumah atau dalam perjalanan, ya umum. Tapi ini ada riwayat lain, riwayat Muslim, keluar bersama jenazah dari rumah jenazah.
Berarti nunggu jenazah disolatin duduk-duduk di situ gitu loh. Nah, duduk-duduk di rumah jenazah itu sambil menunggu mau keluar tuh jenazah ke masjid misalnya solati bersama. Nah, maka itu dapat qirot tadi itu. Baik, yang satu disebutin tidak keluar dari rumah jenazah. Ya, yang pertama-tama tadi itu tidak disebutkan keluar bersama jenazah dari rumah jenazah. Riwayat yang lain keluar bersama jenazah dari rumah jenazah. Terus gimana ini? Yang satu tadi itu menyebutkan qirot adalah seperti gunung Uhud. Riwayat Bukhari Muslim seperti gunung yang besar. Gimana menyatukan semua riwayat-riwayat yang sahih tadi itu? Gimana cara menyatukannya? Cara menyatukannya adalah menunjukkan bahwa qararid sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ketika menggabungkan semua hadis tadi itu bersama jenazah di rumahnya, ini enggak, ini gunung Uhud, ini gunung besar ya, menunjukkan bahwa qararid itu tatafawat. Qirot itu, qararid, apa qararid itu? Qararid itu qirot tadi loh. Qirot itu berbeda satu dengan yang lain. Berarti kalau hanya dari langsung ujuk-ujuk ke masjid nyolatin itu tidak sama pahalanya dengan dari rumah jenazah. Meskipun qirot juga, tapi qirotnya berbeda. Paham nggak nih? Terus yang ikut mengiringi jenazah sampai ke kuburan itu akan berbeda dengan pahalanya ikut sampai ke kuburan menyaksikan apa ini? Pemakamannya sampai selesai, beda dengan hanya mengikuti kemudian balik, beda. Makanya jelas Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyebutkan itu, bahwa qararid itu berbeda satu dengan yang lain, ukurannya berbeda. Berarti semakin sempurna semakin besar pahalanya. Nah, ini cara menggabungkan ya hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi. Berarti qararid itu berbeda satu dengan yang lain. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, disebutkan dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ala janazatin falahu qirat." Barang siapa yang mensolati jenazah maka baginya satu qirat. Dan barang siapa yang mengikutinya, barang siapa yang mengiringinya sampai apa ini? Tudau fil qabri. Sampai jenazah itu diletakkan di kuburan. Kalau yang pertama nggak disebutin diletakkan jenazah di kuburan itu, di lahat itu. Maka falahu faqirotani, maka dia mendapatkan dua qirat, mensolatinya kemudian mengiringinya sampai ke kuburan dan menyaksikan jenazah itu diletakkan di lahat, maka dia mendapatkan dua qirat. Qala qultu ya Abu Hurairah, perawi hadis ini berkata, ya wahai Abu Hurairah, wa mal qirat, apa itu qirat? Maka dia berkata, mithlu Uhud, seperti gunung Uhud. Baik. Inilah diantara keutamaan sholat jenazah. Besar sekali nih pahala dan keutamaannya. Maka kita sekali lagi berusaha untuk bisa mengamalkannya, ya, mengamalkannya. Tapi kita lanjutkan akhi.
Wa hadzal fadlu fi ittiba'il janaiz. Dan keutamaan dalam mengantarkan jenazah ini hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki, tidak meliputi kaum perempuan. Tadi sudah kita sebutkan. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah melarang kaum Hawa, yaitu melarang kaum wanita untuk mengikuti jenazah dengan larangan tanzih. Dalam kurung di sini untuk dijauhi dan dihindari. Tanzih, lit tanzih itu tidak sampai kepada batas haram. Dan namanya lit tanzih. Ditinggalkan saja. Tinggalkan. Namanya lit tanzih. Artinya tidak sampai haram. Kalau tidak sampai haram berarti apa? Makruh. Tetapi makruh juga larangan, sebagaimana haram juga larangan. Ya. Namanya nahyu tanzih, larangan tanzih, yaitu makruh, tidak sampai kepada haram, tapi tetap dilarang oleh Rasul SAW. Kalau memang itu dilarang Rasul, ya sudah selesai. Karena mudorotnya itu besar. Kalau wanita itu ikut mengiringi jenazah, itu mudorotnya besar. Di antaranya adalah dia akan tambah sedih, tambah merana, kan gitu. Tambah apa lagi? Galau, ya. Lebih tambah nangis, kan gitu. Menambah kesedihan. Bahkan tidak sedikit dari mereka bertambah tangisannya di kuburan itu. Bertambah lagi kesedihannya dan seterusnya, ya. Dan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang diharamkan, yaitu apa? Niyahah, yaitu meratap. Ya cukup mensolati saja dan tidak masalah kalau tidak ikut ke sana. Baik, kita lanjutkan. Faqad qalat Ummu Atiyah. Ummu Atiyah pernah berkata, nuhina anittiba'il janaiz. Kami dilarang mengikuti jenazah. Walam ya'zim alaina. Namun tidak begitu ditekankan kepada kami. Walam ya'zim alaina, tidak ditekankan, artinya tidak sampai kepada haram, tidak sampai kepada haram, tapi ya tentu minimal makruh, ya minimal makruh. Baik, kita lanjutkan akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Kata penulis hafizahullah, wala yajuzu an tutba'al janaizu bima yukhalifu syariah. Tidak boleh mengiringi jenazah dengan apa-apa yang menyelisihi syariat. Ya, menyelisih syariat tidak boleh. Wa qad ja'a an-nasu fiha ala amrayni, raf'is sauti wa bil buka wa tibaiha bil bukhur. Tidak boleh mengiringi jenazah seraya melakukan hal-hal yang berseberangan menyelisihi syariat. Di antaranya adalah yang ditegaskan oleh nas. Nas itu apa? Dalil. Ada dua nih, larangan tegas, nas, dalil, yaitu mengiringinya dengan tangisan-tangisan keras, buka, tangisan-tangisan, dan membawa bakaran wangi-wangian, bakhur, kayak menyan ya, bakhur, ya dupa, menyan itu nggak boleh, itu larangan tegas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itu menyelisih syariat, nangis-nangis, ya. Kemudian dengan membakar-bakar tadi itu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutba'ul janazatu bisautin wala narin. Jangan kamu mengiringi jenazah dengan suara ratapan dan api. Apa api di sini? Bakar-bakaran. Bakhur tadi, bakhur ya, bakhur. Emang kayak apa ya kalau bakar-bakaran? Menyan ya?
Ada begitu? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah kita nggak pernah gitu ya. Tapi ada nggak gini? Yo banyak lah di sana sini, tentu banyak ada pasti ada. Nah, ini dilarang langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di antara termasuk yang dilarang juga adalah berzikir dengan suara keras. Wa yalhaqu bidzalika raf'us sauti bidzikri amamal janazah li'annahu bid'atun. Termasuk yang dilarang adalah berzikir. Berzikir di sini kok berzikir sih? Menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit dengan suara-suara yang keras. Ya. Itu namanya berzikir dengan suara keras ketika mengiringi jenazah. Karena hal itu termasuk bid'ah, dan karena ada riwayat dari Qais bin Abbad, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'as sauti indal janazah. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam benci mengeraskan suara ketika mengiringi jenazah. Yakrahuna, ketika dikatakan yakrahuna, makruh, dibenci, itu bisa artinya haram. Jadi kadang-kadang disebutkan makruh itu artinya haram. Kadang-kadang seperti itu, ya. Tapi yang jelas ini adalah dilarang. Jadi para sahabat benci, nggak suka banget kalau dikeraskan suara ketika mengiringi jenazah dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan jenazah, si fulan ini gitu, sampai ke pemakaman sana. Bahkan di pemakaman pun disebutkan dengan suara-suara yang keras. Ini pun dilarang. Kemudian kata penulis hafizahullah ta'ala, di samping itu perbuatan tersebut menyerupai kebiasaan kaum Nasrani. Iya betul. Kan nyanyian kan? Pakai alat musik nggak? Iya, di pemakaman kan gitu kan. Nah, disebutkan kebaikan-kebaikannya, keutamaan-keutamaannya, dan seterusnya. Jadi perbuatan tersebut menyerupai kebiasaan kaum Nasrani, yang mana kebiasaan mereka ketika mengiringi jenazah dengan membaca Injil sambil menyanyikan suara-suara sendu, perlambang bela sungkawa. Lebih buruk lagi adalah jika mengikuti kebiasaan mereka saat mengiringi jenazah dengan lantunan irama musik penuh haru. Haru itu apa? Sedih gitu ya. Biar nangis gitu. Sebagaimana yang dilakukan di sebagian negara-negara yang mayoritas berpenduduknya muslim, karena mengikuti atau mengekor orang-orang kafir. Hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan dan perlindungan. Baik, kita lanjutkan. Kata penulis hafizahullah ta'ala, wa yajibul isra'u fis sayri biha, diwajibkan dan dianjurkan untuk mempercepat, ya, wajib mempercepat jalannya jenazah ke kuburan. Sayron dunar romal, tanpa harus berlari. Apa bahasa kita ya? Jalan cepat tapi nggak lari, namanya romal. Itulah yang tawaf, di tawaf putaran keberapa itu kan, pertama sampai berapa itu kan lari-lari kecil kan. Nah, itu namanya romal, sa'i. Itu romal namanya. Berarti nggak cepat, nggak lari dan tidak jalan santai. Jadi jalan cepat begitu. Ini kalau jalan kaki. Kalau naik mobil kenceng banget yo. Bangetnya gitu kan. Kenceng banget. Tapi begitu nggak sih harusnya? Iya kan? Tetap harus begitu nggak? Iya, peraturannya kan begitu dari pemerintah. Berikanlah jalan untuk mereka kan begitu. Tapi kalau cepat banget ya membahayakan juga kan. Kalau memudorotkan itu kan, dan tidak sedikit terjadi kecelakaan kan gara-gara
cepat, kenceng banget tadi itu. Ya sebenarnya sih biasa saja gitu loh. Dibilang cepet ya nggak cepet, dibilang lambat ya cepet juga kan. Ya pokoknya sederhana, jangan terlalu cepet banget. Ya jangan terlalu cepet banget. Nah kali kalau jalan kaki berarti jalannya jalan rommel ya, jalan rommel sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya segerakanlah mengubur jenazah, segerakanlah, asri'u bil janazah, bersegeralah, segerakanlah mengubur jenazah. Jika ia orang yang salih, maka merupakan kebaikan yang kalian peruntukkan baginya. Makanya dulu sudah kita bahas, dianjurkan untuk mempercepat proses ya penanganan jenazah itu. Cepat dimandi, disolatkan dan dikuburkan. Kenapa? Karena merupakan kebaikan yang kalian peruntukkan baginya. Gitu ya, agar dia segera mendapatkan janji yang telah diberikan kepadanya. Makanya biar itu cepat gitu, biar dia cepat mendapatkan kenikmatan kubur gitu loh, biar tidak menunggu-nunggu lagi. Berarti kan kita membantu dia untuk bersegera mendapatkan janji Allah untuknya, yaitu nikmat kubur. Kemudian namun bila tidak demikian, maka merupakan keburukan yang kalian lepaskan dari pundak kalian. Maksudnya apa ini? Bila tidak demikian apa? Buruk, orang buruk ini tetap meskipun dia orang buruk, cepat. Jangan ditunda-tunda, cepat juga gitu loh, romal juga. Kenapa? Karena merupakan keburukan yang kalian lepaskan dari pundak kalian. Ya biar cepet-cepet dah gitu. Suka ganggu mulu kan gitu. Ngelihatnya juga malas banget gitu. Biar cepet gitu. Nah begitu. Ya. Berarti hadis ini menunjukkan untuk disegerakan ya, untuk disegerakan. Kita lanjutkan. Masalah berikutnya adalah wa yajuzul masyu amamaha wa khalfaha. Boleh berjalan kaki di depan jenazah dan di belakangnya. Boleh. Ini khusus untuk jalan kaki loh ya. Kalau untuk jalan kaki boleh kita berjalan di depan jenazah atau di belakang jenazah. Wa an yaminiha wa yasariha, dan boleh juga di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Ini bagi para pejalan kaki. Boleh di depannya, boleh di belakangnya, boleh di kanannya, boleh di kirinya. Ala ayyakuna qariban minha illa raqib. Dengan syarat dekat sama jenazah itu. Ya dekat, jangan jauh-jauh ya, dekat sama jenazah itu. Illa raqib, kecuali para pengendara. Bagaimana para pengendara? Fayasiru khalfaha, maka bagi para pengendara naik mobil, naik motor, sepeda, maka dianjurkan untuk berjalan di belakang jenazah. Ini kalau naik kendaraan. Berarti ambulan di depan ya, ambulan di depan, pengendara yang lain di belakang. Ini kalau pakai kendaraan. Begitu ya, sebagaimana hadis Mughirah bin Syu'bah, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-raqibu khalfal janazah. Para pengendara berjalan di belakang jenazah. Wal mashi haitsu syaa minha, dan para pejalan kaki boleh berjalan dari sisi mana saja. Belakang, depan, kanan, kiri boleh. Dan hadis ini sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Jarang ya di sini jalan kaki ya. Belakang sana jalan kaki ya. Nah, dekat situ, nyebrang aja. Enak Pak nyebrang Pak. Alhamdulillah.
Nah, itu kalau bagi para pejalan kaki dan pengendara kendaraan. Lakinnal afdal al-masyu khalfaha, tapi lebih afdal, lebih utama adalah berjalan di belakang jenazah. Lebih utama. Meskipun secara umum boleh depan, belakang, kanan, kiri, tapi lebih utama di belakang. Li'annahu muqtada qawlihi sallallahu alaihi wasallam wattabi'u al-janazah. Keumuman hadis dan ikutilah jenazah-jenazah itu. Ya, karena sesuai dengan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ikutilah jenazah-jenazah itu. Wattabi'u al-janazata, dan ikutilah jenazah-jenazah itu. Namanya diikutilah berarti belakang. Jenazah di depan, ikutilah di belakang, kan begitu. Berarti ini tentu lebih utama seperti itu. Dan kita menyaksikan di masyarakat kita pun seperti itu. Tapi beda orang yang tidak tahu dalil begini sama yang ikut-ikutan saja, beda. Kalau kita mengikuti ini, mengikuti dalil, mengikuti ilmu yang kita dapatkan, maka itu akan semakin besar pahalanya. Akan semakin besar pahalanya. Di samping mendapatkan pahala kirot-kirot tadi itu, kita mengikuti sunnah Nabi SAW, daripada yang hanya ikut-ikutan saja, nggak ngerti caranya begini, caranya begitu. Maka ini tentu lebih sempurna kalau diikuti dengan sunnah-sunnah Nabi tadi itu. Apalagi didasari dengan ilmu, berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Nabi SAW. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa yu'ayyiduhu qawlu Ali. Sabda Nabi SAW di atas, yaitu dan ikutilah jenazah-jenazah itu, diperkuat oleh penegasan Ali radhiyallahu taala anhu. Ali pernah berkata begini, al-masyu khalfaha afdalu minal masyi amamaha, kafadli salatir rajuli fi jama'atin ala salatihi fadza. Artinya, berjalan mengiringi jenazah di belakangnya adalah lebih afdol, lebih utama daripada berjalan mengiringi jenazah di depannya. Sebagaimana lebih afdolnya seorang sholat dengan berjamaah daripada sholatnya sendirian. Sholat berjamaah berapa kali? Derajat 25-27. Kalau sendiri 1. Nah, seperti itu kata Ali, mengiringi jenazah di belakang jenazah itu sama seperti sholat berjamaah. Kalau di depannya berarti sama dengan sholat sendirian. Maka dua dalil ini menguatkan bahwa afdolnya bagi para pejalan kaki adalah di belakang jenazah. Begitu ya, wallahu a'lam bissawab. Dan kita lanjutkan akhi. Masalah berikutnya, madza yaqulu idza dakhala al-qubur aw marra 'alaiha. Madza yaqulu, doa ketika akan masuk area kuburan atau ketika melewatinya. Doa ketika masuk area kuburan, berarti masuk kuburan atau ketika melewatinya. Lewat sama masuk beda ya? Lewat aja ya. Nah, memang para ulama berbeda pendapat tentang apakah dengan lewat saja itu tetap disyariatkan doa. Itu. Kalau sepakat para ulama, kalau masuk area kuburan masuk ya, maka itu disunahkan dan disyariatkan berdoa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya adalah lewat saja itu tetap doa enggak?
Penulis hafizahullah ta'ala menguatkan pendapat bahwa lewat saja tetap doa. Sebagian ulama mengatakan enggak, lewat saja enggak, kan cuma lewat. Ya, kalau hanya lewat enggak usah baca doa. Doa itu kalau masuk. Dan wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi wallahu alam, saya lebih memilih pendapat bahwa kalau hanya lewat saja, kan sekarang kuburan kan ada batasnya kan, pemakam kan ada batasnya kan, baik itu pakai tembok pagar atau enggak pakai pagar, tapi kan sudah ada tanda di situ, ini area pemakaman, itu area enggak, kan gitu. Berarti kalau masih di luar area kuburan, ya enggak usah baca doa, hanya lewat saja. Tapi kalau sudah masuk, maka dianjurkan doa ini. Meskipun pendapat penulis menguatkan pendapat tetap lewat doa. Ya, wallahu a'lam. Tapi ketika masuk kuburan disunahkan melepas sendal atau tidak? Lepas. Nah, meskipun di sini tidak disebutkan, tapi sedikit tambahan bahwa Nabi SAW melarang bersendal di makbaroh. Makbaroh itu pemakaman. Hadisnya itu sanadnya hasan. Hadis Bashir bin Ma'bad, ya, hadis Bashir bin Ma'bad, dia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang memakai sendal di pemakaman, di area pemakaman. Melarang berarti hukumnya apa ini? Ya minimal makruh. Tetapi sebagian ulama lagi tidak. Sebagian ulama tidak makruh. Enggak haram, enggak makruh, boleh, silakan. Mereka mengambil dalil apa? Mereka mengambil dalil, tidakkah sering kita mendengar hadis Nabi SAW ketika para penghantar jenazah itu akan meninggalkannya, dia mendengar apa? Terompah sendal para pengantar. Berarti kan para pengantar pakai sendal. Gimana ini? Wih, bener juga ya. Itu saja dijadikan dalil loh ya, masya Allah. Mungkin kita nggak ngebayang gitu loh kalau hadis itu dijadikan dalil bolehnya pakai sendal di pemakaman. Tidak makruh dan tidak haram, buktinya ini si mayit ini mendengar suara terompah penghantar. Yang satu melarang, jelas Nabi melarang. Kalau yang ini meskipun tidak ada lafaz larangan, tapi kan menunjukkan pakai sendal kan. Ya kita gabungkan aja dua hadis ini dengan sudah lebih berhati-hati. Kenapa? Nggak usah pakai, kan gitu aja kan. Keluar dari khilaf. Ya, keluar dari khilaf itu bagus. Ini larangan, ini enggak, ini boleh, ini larangan, ya sudah. Udah enggak pakai aja, selesai kan, enak. Nah, ya sudah. Maka tidak memakai sendal itu tentu lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Kecuali kalau sendal kita taruh di sono hilang. Ini baru nih kemarin beli, taruh di ujung sono. Ya udah, balik-balik sono udah enggak ada kan, sedihnya. Ya sudah, kalau ditenteng aja ya. Kalau ditenteng aja kan bisa, ditenteng. Nah, alhamdulillah masih banyak cara kan, masih banyak cara. Jadi untuk lebih berhati-hati
tidak pakai sendal. Ya, wallahu a'lam. Baik, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita memasuki area pemakaman adalah sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, qultu, aku berkata, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Qala quli assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Artinya dari Aisyah, dia berkata, aku berkata, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa yang akan aku ucapkan ketika menziarahi kubur mereka? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, quli, ucapkanlah assalamu ala ahli diyar, keselamatan atas ahlud diyar. Ahlud diyar itu apa? Penghuni perkampungan ini. Perkampungan. Ahlud diyar. Sebenarnya kalimat ahlud diyar itu mencakup perkampungan orang-orang yang telah meninggal dan perkampungan yang masih hidup. Itu namanya ahlud diyar. Berarti kalau kita ziarah kubur atau masuk ke area kubur, itu berarti maksud kita adalah penghuni kubur. Meskipun secara umum ahlud diyar juga penghuni kubur yang udah meninggal dan penghuni yang masih hidup, itu juga namanya ahli diyar. Assalamu ala, keselamatan bagi ahli diyar minal mu'minina wal muslimin, dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Kenapa akhi? Mukmin muslim. Kenapa? Karena derajat keimanan kita itu berbeda satu sama yang lain. Ada yang mukmin, ada yang muslim. Setiap mukmin pasti muslim. Tidak setiap muslim mukmin. Makanya ayat ini, hadis ini pun, doa ini pun sebagai dasar bahwasanya iman seseorang itu bertingkat-tingkat. Keislaman seseorang itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana hadis Jibril, Nabi SAW bertanya, Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang apa? Pertama tentang Islam, terus iman, terus ihsan. Islam, iman, ihsan. Setiap mukmin pasti muslim. Setiap muhsin pasti mukmin dan muslim. Tidak setiap muslim mukmin dan muhsin. Itu dalam masalah akidah ya, dalam masalah akidah. Tapi di sini jelas menunjukkan derajat keimanan, keislaman kaum muslimin itu berbeda satu dengan yang lain. Makanya Nabi menyebutkan minal mu'minina wal muslimin. Berarti di kuburan itu banyak, ada yang mukmin, ada yang muslim, gitu kan? Ada yang mukmin, ada yang muslim. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin, dan semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami, wal mustakhirin, dan orang-orang yang datang kemudian. Yang mendahului kami berarti siapa? Yang telah meninggal. Mustakhirin, yang datang kemudian berarti saya dan kita semua. Semoga Allah merahmati kita semuanya, kalian yang ada yang telah meninggal dan kita semua yang masih hidup. Semoga Allah rahmati, semoga Allah rahmati. Ya Allah, doa yang sangat indah sekali ya. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Wa insyaallah, dan sesungguhnya insyaallah bikum lalahiqun. Dan insya Allah kami akan berjumpa dengan kalian. Aku memohon kepada Allah perlindungan untuk kami dan kamu.
Dan insya Allah kami akan berjumpa denganmu. Insya Allah kami akan berjumpa denganmu. Lalahikun, menyusul ya di situ. Menyusul kan ya? Menyusul kalian. Insya Allah. Maksud dari insya Allah, jika Allah kehendaki kan? Insya Allah, jika Allah menghendaki, ya, kami dan yang akan menyusul kami, dan insya Allah kami akan berjumpa denganmu. Artinya insya Allah di sini akhi adalah insya Allah bikum lalahiqun, artinya kita akan semua mati itu karena kehendak Allah. Mati itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga harapan semoga kita semua mati di atas Islam, mati di atas iman. Itu maksudnya insyaallahu bikum lalahiqun. Artinya mati itu sudah menjadi kehendak Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan kami semua ini mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan mukmin. As'alullaha lana wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Ini hadis Aisyah. Kemudian hadis Sulaiman bin Buraidah an abihi, dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuhum idza kharaju ilal maqabir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka apabila mereka keluar menuju pekuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka doa keluar menuju pemakaman. Apa doanya? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Sampai di sini sama dengan hadis siapa tadi? Aisyah. Tapi di sini ada tambahannya, as'alullaha lana walakumul afiyah. As'alullaha lana, aku memohon kepada Allah dan aku memohon kepada Allah gimana ini? Aku memohon kepada Allah perlindungan al-afiyah. Aku memohon kepada Allah perlindungan untuk kami dan untuk kalian. Afiyah itu kok perlindungan sih nggak enak ya. Afiyah itu keselamatan. Setiap hari kita baca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kan gitu kan? Allahumma inni, wirid pagi petang ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Afiyah adalah keselamatan. Jadi aku memohon kepada Allah keselamatan bagiku dan untuk kalian. Untuk aku yang berdoa dan untuk kalian yang telah meninggal dunia. Keselamatan dunia dan akhirat tentu. Artinya apa di sini? Sebagian ulama mengatakan maksud dari afiyah. Afiyah tadi apa artinya? Keselamatan, artinya yang hidup nih selamat dari penyakit fisik. Jadi keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Keselamatan untuk kami, ada yang menafsirkan adalah selamat dari penyakit fisik, penyakit badan. Kenapa? Karena penyakit badan, penyakit fisik adalah sebab terbesar apa? Kematian.
Kemudian keselamatan bagi kalian, maksudnya apa? Keselamatan dari azab kubur. Masya Allah ya. Selamat untuk kami dan selamat untuk kalian. Selamat bagi kami, ada yang mengatakan selamat fisik dari penyakit-penyakit. Karena penyakit itu sebab terbesar kematian. Kemudian keselamatan bagi penghuni kubur adalah selamat dari azab kubur dan siksa kubur. Inilah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita masuk pekuburan atau pemakaman. Dan hendaknya doa ini kita hafalkan, khususnya bagi para laki-laki, karena kita sering menghantarkan jenazah, enggak? Iya kan? Nah, mengantarkan jenazah berarti masuk ke pemakaman kan? Nah, masuk ke pemakaman, doa ini ketika masuk nih pintu gerbang lah, kalau ada pintu gerbang, mulai di pintu gerbang itu kita berdoa dengan doa ini. Setelah itu kita lepas sendal, bisa kita tenteng atau kita bisa titipkan di sono, kita taruh di sono. Kemudian masuk ke pemakaman sana. Seperti itu ya. Taib, ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Selesai sudah pembahasan kita tentang salat janazah dan masalah-masalah yang ada di dalamnya. Ya, masalah-masalah, pasal-pasal yang ada di dalamnya, yaitu salat jenazah. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang ad-dafnu, yaitu mengubur jenazah. Ya, mengubur jenazah. Dan ini insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Baik, demikian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan lebih kurang mohon maaf. Seperti biasa, sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin bertanya, baik yang berkaitan dengan pembahasan kita atau yang lainnya, falyatafadhal mashkur. Iya. Pertanyaannya adalah apa hukum doa-doa setelah selesai mensolati jenazah? Sering kita sampaikan di majelis yang mulia ini, prosesi jenazah itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah itu? Mengurus jenazah itu sifatnya tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Tauqifiyah itu berdasarkan dalil. Memang udah dari sononya begitu. Berarti tidak boleh dibuat-buat. Kalau dibuat-buat itu bahaya. Kalau dibuat-buat itu akan berakibat bid'ah. Dan kalau bid'ah satu dilakukan, akan keluar bid'ah yang lainnya, yang lainnya, dan terjadi apa yang terjadi. Makanya, akhi, masalah jenazah, masalah mayit, dan masalah kuburan ini sangat sensitif sekali dalam syariat Islam. Makanya sebagaimana yang antum ketahui, kesyirikan pertama kali yang terjadi di permukaan bumi ini karena apa? Kuburan enggak? Kuburan. Urusan orang mati itu. Sebagaimana yang terjadi dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi pertama kali terjadi kesyirikan di permukaan bumi ini gara-gara kuburan. Berarti orang mati. Makanya untuk menutup hal-hal seperti ini, maka syariat Islam menetapkan proses jenazah ini harus sesuai dengan dalil. Kalau di luar dalil bahaya, nanti jadi ini dan seterusnya, sebagaimana yang kita lihat di masyarakat. Maka untuk doa-doa dan yang lainnya setelah mensolatnya, maka tidak ada dalil yang menunjukkan itu doa ini. Kan tadi kan sudah doa kan, dalam sholat itu sudah doa kan.
Kok didoain lagi? Bahkan doa setelah mensolati sama dengan doa dalam sholat. Kadang-kadang begitu enggak? Iya. Masya Allah. Udah didoain. Makanya sholat itu, sudah kita sampaikan bahwa inti dari sholat jenazah itu apa? Doa. Inti dari sholat jenazah adalah doa. Makanya cepet. Gak ada ruku, gak ada sujud, gak ada tasyahud awal, tasyahud akhir, gak ada. Semuanya berdiri dan semuanya mengandung doa. Itu sudah cukup, sholat itu doa sudah. Tidak usah ditambahin setelah sholat. Setelah sholat berarti udah langsung dibawa ke pemakaman. Gak ada lagi proses-proses itu. Kalau seandainya itu baik, tentu akan lebih dahulu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi proses apa namanya pengurusan jenazah ini sifatnya tauqifiyah berdasarkan dalil. Kalau nggak ada dalil, nggak usah dikerjakan. Titik. Dan itu akan lebih selamat. Nah, untuk masalah tadi itu tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu, maka ditinggalkan. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, langsung dibawa ke pemakaman. Ya, wallahu a'lam. Kalau dibuka pintu-pintu itu bahaya bener. Kalau ini masa sensitif sekali masalah kuburan itu. Apalagi yang meninggal itu orang soleh. Kan begitu kan? Itu akan sudah rame lagi kalau sudah seperti itu. Kalau dibuka pintu-pintu itu. Makanya syariat Islam saddud dzara'i, yaitu menutup celah, menutup pintu-pintu menuju hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian untuk selalu tetap di atas kebaikan dan ketaatan kepadanya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.